Saudara, kecanduan judi online dan terlilit utang pinjol membuat seorang pegawai Badan Pusat Statistik di Halmahera Timur, Aditya Hanafi, gelap mata hingga bertindak nekat. Gara-gara saldo ratusan juta rupiah miliknya lenyap dalam semalam. Karena kalah judi online, Aditya jadi kehilangan akal hingga berujung membunuh rekan kerjanya sesama pegawai BPS Karya Listianti Pertiwi. Dan demi melancarkan aksi ini, pelaku bahkan bersembunyi selama 2 hari di rumah dinas tempat tinggal korban. Saudara, inilah sosok Aditya Hanafi, pegawai BPS Halmahera Timur. Tak ada yang menyangka jika di balik senyum dan balutan busana pengantin yang dikenakan Aditya ini menyimpan sebuah rahasia gelap dari seorang pembunuh berdarah dingin. Hari itu mungkin menjadi hari bahagia bagi Aditya. Tak hanya karena pernikahan, tapi juga karena tak ada yang tahu jika 8 hari sebelumnya Aditya usai membunuh Karya Listianti Pertiwi yang merupakan teman satu rumah dinas dengan istri pelaku. Aditya boleh saja menyimpan rapat-rapat rahasia gelapnya dari keluarga. Namun namanya kejahatan suatu saat pasti terbongkar. Saudara, di saat Aditya tengah menikmati kebahagiaan sebagai pengantin baru, tak berselang lama pada 31 Juli, jenazah Tiwi akhirnya ditemukan di rumah dinasnya di Halmahera Timur. Kondisi kamar yang terkunci rapat membuat polisi sampai harus mendobrak pintu kamar Tiwi. Dan saat ditemukan, saudara, jenazah Tiwi dalam kondisi sudah membusuk dan kamar yang berantakan. Terungkapnya jenazah ini berawal dari rekan-rekan kerja Tiwi yang curiga karena Tiwi tak kunjung masuk kantor. Saudara, Karya Listianti Pertiwi, perempuan berusia 30 tahun ini merantau dari Magelang, Jawa Tengah ke Halmahera Timur untuk mengabdi sebagai ASN di Badan Pusat Statistik. Di mana semasa hidupnya ia dikenal sebagai sosok pekerja yang rajin dan tekun. Sosoknya yang ramah membuat Tiwi dekat dengan semua orang termasuk warga sekitar. Tiwi bahkan memiliki cita-cita membangun perpustakaan gratis di Halmahera Timur. Namun saudara, belum sempat tercapai, cita-cita Tiwi harus kandas karena ulah keji rekan kerjanya. Kematian Tiwi yang terbilang tragis dan mengenaskan mengejutkan semua pihak. Tagar Justice for Tiwi atau keadilan untuk Tiwi pun bergema di media sosial. Saudara, keluarga dan sahabat datang mengantar Tiwi ke tempat peristirahatan terakhir di kampung halamannya di Magelang, Jawa Tengah. Keluarga sempat mengira jika Tiwi meninggal akibat kelelahan karena kerap lembur bekerja. Namun setelah mengetahui fakta jika Tiwi tewas karena dibunuh rekan kerjanya, hal ini membuat orang tua Tiwi terpukul. Sebagai anak pertama, Tiwi merupakan kebanggaan keluarganya. Meski merantau jauh, saat Lebaran ia menyempatkan diri untuk pulang berkumpul bersama keluarga. Keluarga Tiwi berharap agar pelaku dapat dihukum seadil-adilnya. Kalau sosok Tiwi itu, dia tadi saya katakan dia itu orangnya fighter, pekerja keras. Lupa dengan apa tuh? Baru saya mendengar bahwa itu anak saya nggak adanya karena ada eksekusi di tanggal 4 itu. Karena tanggal 1 kami mengasumsikan bahwa dia kecapean kerja karena dengan kebiasaan kalau dia kerja tengah malam telepon kepada keluarga. Saudara, tak hanya keluarga yang kehilangan sosok Tiwi, warga sekitar di rumah dinas Tiwi di Desa Soegi
Malaha, Halmahera Timur juga berduka. Terbukti saudara, saat rekonstruksi pembunuhan Tiwi digelar, ratusan warga berbondong-bondong hadir. Mereka saudara geram dengan ulah pelaku yakni Aditya Hanafi yang berlaku keji pada Tiwi. Kericuhan pun sempat terjadi saat warga berusaha masuk ke TKP. Warga yang emosi bahkan menyerang mobil yang ditumpangi pelaku. Meski Tiwi bukan warga asli Halmahera Timur, namun karena sosoknya dekat dengan warga sekitar, membuat warga begitu kehilangan Tiwi. Nasib tragis Tiwi semua ini berawal ketika pelaku Aditya Hanafi yang kehabisan uang 130 juta rupiah dalam semalam gara-gara kalah judi online. Bingung karena sudah mendekati hari pernikahan dan tak punya uang. Pelaku berusaha meminjam uang 30 juta rupiah pada korban. Ditolak oleh korban, pelaku pun memutar akal dengan bersembunyi di rumah dinas korban. Masuk rumah dinas, ini tak sulit bagi pelaku karena pelaku memiliki duplikat kunci. Lantaran sang calon istri ternyata tinggal satu rumah dengan korban. Calon istri yang sedang di Ternate untuk persiapan pernikahan membuat Aditya leluasa bersembunyi di kamar selama 2 hari dari tanggal 17 Juli untuk mengintai gerak-gerik korban. Dan saudara, hingga akhirnya pada 19 Juli pelaku kemudian menyergap korban yang sedang lemah. Korban sempat disekap dan mengalami kekerasan akibat ulah pelaku. Dan di sini saudara, pelaku mengancam meminta korban mentransfer uang ke rekening pelaku. Namun korban yang tak mau membuat pelaku terus memaksa meminta akses ke rekening korban. Korban yang tak mau terus mendapat kekerasan dari pelaku hingga akhirnya tewas. Dan melihat Tiwi yang sudah tak bernyawa, pelaku kemudian mencari celah untuk menguras rekening korban. Pelaku kemudian menggunakan identitas korban untuk mengajukan pinjaman online sebesar 50 juta rupiah. Untuk menghilangkan jejak, pelaku menggunakan ponsel Tiwi untuk mengajukan cuti ke Magelang dari tanggal 21 hingga 25 Juli. Hal ini dilakukan agar pihak kantor tak mencari keberadaan Tiwi. Dan saudara, tak sampai di situ. Pelaku bahkan membalas pesan dari rekan-rekan Tiwi sehingga membuat kesan pada tanggal 19 Juli itu Tiwi masih hidup. Total dana yang diambil Aditya Hanafi usai menguras rekening Tiwi dan membajak akunnya mencapai 89 juta rupiah. Oleh Aditya, sebagian uang digunakan untuk melunasi utang akibat terlilit pinjaman online dan yang membuat geleng-geleng kepala. Uang ini ternyata digunakan Aditya Hanafi untuk deposit judi online, saudara. Selain itu, uang ini juga digunakan Aditya Hanafi untuk membeli tiket pesawat orang tuanya yang akan terbang ke Ternate menghadiri pernikahan pelaku. Saudara, usai membunuh dan menguras rekening Tiwi seolah tak merasa berbuat salah. Pelaku kembali dari Halmahera Timur ke Ternate untuk melangsungkan pernikahan dengan sang istri pada 27 Juli. Dan selama itu ponsel Tiwi masih dipegang pelaku, di mana pelaku terus-menerus merekayasa skenario jika Tiwi masih hidup dengan terus membalas pesan teman-temannya. Dan untuk menghilangkan kecurigaan, pelaku sempat mendatangi rumah sakit untuk mengantar jenazah Tiwi ke Magelang. Saudara, serapat-rapatnya Aditya Hanafi menyimpan rahasia gelapnya, namun jejaknya tetap terendus. Keberadaan pelaku di Halmahera Timur di tengah persiapan pernikahan di Ternate membuat polisi curiga. Apalagi istri pelaku merupakan teman satu rumah dinas dengan korban. Saat diperiksa, pelaku sempat berkelit bahkan mengelabui polisi dengan mengatakan mengetahui pelaku pembunuhan.
Namun karena terus-menerus ditanya pelaku, akhirnya pelaku mengakui perbuatannya membunuh Tiwi karena dipicu masalah judi online. Bulan Juli kemarin itu dia jual kredit, begitu cair dia nggak bilang istrinya. Nah, dia pakailah untuk main judi itu satu malam rata. 130 tanpa berapa? Kalau keterangan dari pelaku ya, pengakuan dia itu sekitar 130 juta. Dia rata kan rekeningnya udah kosong habis dia deposit judi online, ya udah kosong sampai dia melakukan nekat itu kan. Nah, nekat dia mau pinjam duit nggak dikasih, akhirnya terjadilah yang kemarin itu. Istri pelaku yang merupakan teman satu rumah dengan korban tak luput dari pemeriksaan polisi, saudara. Setelah 7 kali dipanggil tak hadir, Polsek Maba Selatan akhirnya memeriksa istri pelaku di Ternate. Dari pemeriksaan ini, istri pelaku menyatakan tak pernah mengetahui rencana yang dilakukan suaminya. Bahkan istri pelaku tak tahu keberadaan pelaku di tanggal 16 hingga 19 Juli. Soal kunci duplikat rumah dinas, disebut jika pelaku telah memiliki kunci duplikat jauh sebelum korban tinggal di rumah dinas dengan istri pelaku. Saudara, candu judi online dan utang pinjaman online bak jadi lingkaran setan. Terjebak dalam dua entitas ini bisa membuat siapa saja hilang akal dan gelap mata. Seperti yang dilakukan pegawai BPS Aditya Hanafi yang tega menghilangkan nyawa rekan kerjanya, di mana akibat pembunuhan yang dilakukan secara berencana ini, ancaman hukuman mati kini akan dihadapi oleh Aditya Hanafi.